Oke, halo semuanya, selamat datang di part 2 ya video kali ini ya. Di video kali ini gue akan mengajarkan kalian atau at least sharing ke kalian gimana cara gue itu tuh menggunakan AI di kehidupan sehari-hari gue sehingga membuat kehidupan gue jadi jauh lebih produktif dan lebih mudah dalam hal pekerjaan. Kalau kalian belum nonton part satunya, please nonton part satunya juga karena biar ya semuanya lebih lengkap. Karena yang part 1 juga menurut gue daging banget isinya. Kalau kalian belum pernah nonton part satunya, thumbnail yang ini ya, atau kalian juga bisa lihat linknya di deskripsi di bawah atau di akhir video nanti. Di video kali ini gue akan sharing ke kalian 4 hal yang gue lakukan dengan AI gue dan gue gimana cara pakainya. Gue akan kasih kalian idenya seperti apa, cara pakainya gue secara pribadi kayak gimana, dan mungkin kalian bisa modifikasi sesuai sama apa kebutuhan kalian. Mungkin apa yang gue lakukan itu bukan kebutuhan kalian, tapi at least kalian ngerti atau dapat idenya, oh AI itu bisa seperti ini ya. Jadi sehingga kalian bisa, ya cobalah aplikasiin ke kehidupan kalian. I just want to say, All my fellas. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Kultom, bagi yang belum pernah datang. Ya di channel ini gue banyak ngomongin tentang konspirasi, ada juga tentang finance, ada tentang teknologi kayak misalnya AI, dan juga ada tentang kripto juga ada dibahas di sini. Kalau kalian suka sama konten-konten serupa, silahkan like, subscribe channel ini, atau komen apapun di bawah, karena itu bakal ngebantu algoritma channel ini untuk terus bisa naik dan ditonton lebih banyak orang. Gue sedang berjuang supaya kita bisa ke 500.000 subscribers, tapi gue butuh bener-bener bantuan kalian untuk at least sharing. Kalau kalian belum subscribe, please subscribe sekarang guys, jangan ditunda, karena banyak banget orang-orang yang nonton video ini sering nonton video gue tapi tidak pernah subscribe. So please help me now. Kalau kalian tertarik untuk bantu channel ini lebih jauh lagi, kalian silahkan tekan tombol join di sebelah tombol subscribe. Di sana kalian bisa join membership dan kalian bisa pilih mau level yang mana. Di sana kalian bisa nonton video yang belum tayang jauh lebih cepat, ada video-video eksklusif yang cuma tayang buat para member doang, dan pastinya kalau kalian komen itu jauh lebih notice daripada orang-orang lain karena ada logo bintang di sebelah username kalian setiap kali kalian komen. Atau kalau kalian sekedar mau say thank you, please komen apapun di bawah, atau kalian juga bisa donasi di Yap. Ya, di situ kalian bisa sawer gue langsung dan kalian bisa tulis pesan dan pasti pesannya gue baca. Thank you so much guys buat yang dukung. Kita lanjut ke video ini. Yang paling pertama adalah mencari leads. Ya, leads ini apa? Leads ini adalah basically potential client, ya orang-orang yang berkemungkinan menjadi klien kita atau menjadi partner kerjasama untuk kolaborasi segala macam. Karena gue adalah content creator, salah satu penghasilan gue adalah melalui kolaborasi ataupun melalui endorsement dan segala macamnya. Intinya gue harus bekerja sama brand atau orang lain lah, intinya seperti itu. Nah, gimana cara gue bisa actively mencari orang-orang seperti ini? Biasanya normalnya kalau gue dulu seperti sebelum ada AI, gue itu adalah networking satu-satu. Gue datang ke event, gue nyapa orang, gue ajak ngobrol segala macam. Itu salah satu cara pertama. Yang kedua, gue lakukan dengan cara email satu-satu orang-orangnya dan nyari-nyari kontak orang-orangnya itu sebenarnya nggak semudah itu. Nah, pakai AI ini bisa jauh lebih mudah daripada sebelumnya dan gue bisa cari banyak banget leads hanya dalam waktu 1 hari. Dan ini bisa dikerjakan otomatis. Yang penting kalian tahu kliennya siapa. Kalaupun kalian nggak tahu, kalian bisa diskusi. Salah satu AI yang paling sering gue pakai adalah Cloud. Ya, ini adalah salah satu apa bilangnya ya, otak utama gue lah untuk AI. Gue belakang ini paling sering pakai Cloud sebenarnya sekarang. Nah, misalnya contoh, gue belakang ini lagi pengen bikin event di kampus, ngomongin tentang Web3, blockchain, dan crypto segala macamnya. Ya, biasanya yang pertama kali gue lakukan adalah gue pikir, oke, kira-kira kampus apa, daerahnya di mana, gue tinggal tulis aja. Tolong carikan. Nah, yang gue ketik biasanya gini, tolong carikan kampus daerah Bekasi, gue mau buat event Web3 dan blockchain dalam bentuk seminar. Di situ gue akan mendatangkan profesional untuk diajak diskusi dan talk show. Carikan kontak Kaprodi dan BEM untuk program studi yang mirip. Bisa berupa Instagram ataupun email. Ini gue tinggal enter aja guys. Tinggal enter dan gue tunggu. Nah, dia akan working, dia akan searching the web, dia akan cari semua orang-orangnya, dia akan pilih kira-kira di Bekasi ada kampus-kampus apa aja. Nah, dia udah, gue nggak usah yang namanya buka browser, cari-cari kampus, gue nggak tahu ada kampus apa di Bekasi segala macam. Dia yang cariin Instagramnya, dia yang cariin semua-semuanya. Nah, dalam waktu kurang lebih dari under 1 menit guys, udah keluar semuanya. Ada presiden university segala macam, dia kasih kontak BEM-nya, kasih kontak Instagramnya, websitenya segala macam, semuanya dikasih sama dia. Kalian bayangin kalau kalian misalnya adalah pekerja yang emang butuh nyari leads kayak gini, kalian bisa nyari 10 leads. Bahkan kalau kalian emang benar-benar gabut 1 harian ya, dan credits cloud kalian ada banyak, kalian mungkin bisa cari 100 leads dalam waktu sehari. Apalagi kalau kalian kerjanya online dan di luar negeri gitu, bisa cari kerja di Meksiko, cari kerja di US, yang penting klien kalian online. Ini mind-bogglingly gila kekuatan untuk AI ini. Dan ini cuma mencari leads, ya. Kita ketemu semua kontak-kontaknya.
Dan bahkan dia juga kasih tips cara approach-nya, urutan prioritas DM. Ya, akun prodi langsung paling mudah dapat kontak prodi, bla bla bla. Dia kasih urutannya juga. Jadi sebenarnya dia juga kasih kita, oh kayaknya yang ini agak susah dihubungin nih. Oh yang ini lebih gampang dihubungin. Dia kasih tahu prioritasnya dan dia bisa kasih tahu gimana cara hubunginnya. Ya bisa via DM atau segala macamnya. Dan gilanya guys, nggak cuman nyari kontak ya. Ini mind-bogglingly luar biasa hebat. Kalian lihat nih. Pilih salah satu kampus dan buatkan draft emailnya. Jadi si Cloud ini itu udah kehubung sama akunnya Gmail gua, ya Google Mail gua udah kehubung dan dia bisa akses Gmail gua dan dia udah tahu guys, gua mau bikin event apa, mau bikin tentang apa, gua siapa, dia udah tahu semuanya ya kebetulan karena emang gua udah ajarin gua ini siapa gitu. Nah di sini dia pilih kampus target, misalnya gua pilih Presiden University contoh gitu ya. Lalu ini, udah pilih 2 dulu aja. BTW guys, ini gue bukan kerja sama Presiden University ya. Ini gue cuman contoh-contoh aja ya. Jadi ini nama random aja yang gue pilih dari apa yang Cloud sudah tunjukin. Karena semua informasinya available for public. Oke, dalam kurang dari 1 menit sudah ada subjeknya, ya. Dia sudah bikin semuanya. Ada versi formal dan profesional, ada versi casual dan personal, kalian bayangin. Nah dan gilanya guys, kalau ini sudah oke dan kita bahkan bisa edit langsung di sini. Ini gue bisa ketik, kalau misalnya gue nggak suka, gue bisa edit. Gue bisa open di Gmail gue langsung dan dia buka draftnya, atau langsung send. Jadi gue nggak usah copy paste, langsung kirim aja. Gue cuma perlu klik, baca, klik, udah selesai. Oke, ini mungkin untuk Gmail ya oke lah. Jos, gimana kalau misalnya orangnya ada dari DM Instagram? Gue ngomong ke Cloud, gue bilang, oke, coba buatkan masing-masing DM Instagram untuk masing-masing kontak kampus yang udah lo dapat. Gue mau kirimin via Cloud Chrome. Dan ya, kalian perhatiin aja. Oke, dia tanya dulu nih, konfirmasi tone-nya kayak gimana, mau profesional kah, atau kayak gimana kah. Nah, kita bisa pilih tone DM-nya gimana, casual dan friendly, sopan tapi santai ya, sopan tapi santai lah ya. Bahasa utamanya bahasa Indonesia. Nah, kita tinggal tunggu. Nah, ini udah keluar ya draft DM-nya ya. Gue tinggal copy paste aja guys. Gue tinggal copy paste. Gue buka Instagram. Gue buka Cloud Chrome. Ini adalah aplikasi yang bisa kalian download langsung di dalam Chrome kalian. Jadi Cloud ini bisa tahu isi daripada Instagram kalian. Kalian tinggal bilang, kirimkan DM untuk kampus ini. Copy paste semuanya. Ini gue kasih contoh satu aja, ya. Dan gue akan coba untuk biarkan dia bekerja. Nanti kalian bisa lihat secara real time dia tuh kerjanya seperti apa. Ini gue barusan perbaiki isi DM-nya, gue tinggal enter. Oke, gue tinggal approve plan. Nah, ini sebenarnya ada tulisan ask before acting. Ini gue suka bikin act without asking ya. Cuman gue nggak gitu rekomen kalian kalau misalnya kalian emang mau ngelakuin sesuatu yang sensitif. Nah, ini bukan gue yang pegang guys. Ya, dia ngerjain sendiri nih sekarang nih. Tuh, dia buka sendiri. Ya, ada screenshot sendiri. Dia baca isi gambarnya apa. Bukan gue yang pegang. Tuh, kalian bisa lihat sendiri tuh. Dia buka DM sendiri. Tuh. Ini bisa gue tinggal. Dan dia kerja sendiri. Ngerjain 100 DM. Selama yang penting kredit Cloud gue cukup ya. Karena kayak ada semacam pulsa AI-nya gitu yang kalian bisa pakai. Tuh. Udah. Dia bisa buka 10 tab, dia bisa buka 20 tab, bisa buka berapa banyak gitu. Ini gue nggak tahu apakah dia akan send atau enggak, karena gue nggak benar-benar kasih suruhan untuk dia nge-send DM-nya atau enggak. Nah kayak gitu guys, kalian bayangin gue bisa ngetik banyak banget DM di banyak banget tempat sekaligus bersamaan, atau bahkan ya udah gue tinggalinnya komputernya, terus gue tinggal tidur gitu. Jadi ini semua bisa work automatically semuanya. Oke, itu yang pertama ya, mencari leads. Yang kedua adalah gue pakai AI untuk bikin short naskah yang
bisa bikin gue itu tuh kontennya viral atau konten FYP sehingga audiens di Instagram gue tuh naik gila-gilaan dan akhirnya bikin gue dapat endorsement. Jadi kalau kalian perhatiin Instagram gue belakangan ini gue mulai sering banget ngepost, dan kalau kalian perhatiin post-postnya itu yang FYP ratusan ribu, puluhan ribu, belasan ribu, itu rata-rata semuanya itu ditulis sama AI. Caranya gimana? Ya yang ini gue sebenarnya udah pernah mention beberapa kali di video sebelumnya. Gue ada bikin satu prompt dari Grok gitu ya, dimana gue bisa bikin ya namanya task, dan sini ada namanya daily hot topic on X. Ini gue buat sendiri promptnya ya, dimana setiap hari dia bakal ngasih gue topik-topik yang viral atau yang lagi booming per 24 jam terakhir. Jadi kayak misalnya hari ini banget nih ya, gue bikin niche gue itu adalah tentang AI, teknologi, dan geopolitik. Iran US port blockades ignite Middle East geopolitical crisis. Nah, dia kasih virality score 9/10. Dia kasih topik yang paling atas itu paling gampang viral. Nah, gue bisa baca, gue bisa dapat sentimennya seperti apa, apakah positif, apakah negatif, apakah netral di masing-masing tempat, source-nya dari mana aja, apakah ini benar atau legit, ya suggested POV-nya apa, hook ideas-nya apa, itu semua dikasih tahu. Ini topik 2-nya, topik 3, topik 4 kalau misalnya emang ada banyak topik, tapi di sini hari ini nggak ada, cuma ada sampai topik 3 aja yang menarik. Nah ini gue bisa copy, misalnya gue suka nih topik nomor 3 nih, misalnya contoh gitu kan, gue ketik chat, gue mintain get more info about topic 3. Kita tunggu. Alright, setelah hampir 1 menit ya, akhirnya keluar juga. Kita copy paste bagian ininya, topik 3-nya. Kita copy. Nah, kita copy. Terus ini juga kita copy. Alright. Terus di cloud gue punya satu project yang bisa nulis script pakai gaya bahasa gue sendiri. Oke. And then gue tinggal kasih yang tadi udah. Topik 3, enter, informasi tambahan, enter. Selesai. Kita tinggal tunggu. Jadi guys, naskahnya. Segampang itu. Nah ini mungkin nggak bisa 100% langsung dipakai guys ya. Biasanya gue baca dulu, gue lihat ini kayaknya oke deh, ini kayaknya oke deh. Yang biasanya gue bikin 5 naskah mungkin tuh bisa 4 jam, 5 jam. Sekarang gue bikin naskah tuh cepet banget. Luar biasa cepet, gak make sense cepetnya. Dan hasilnya tetap FYP. Dan gue bisa produksi video jauh lebih banyak dan lebih sering gitu jadinya. Dengan ini gue jadi bisa produktivitas jauh lebih tinggi, dan akhirnya views gue makin tinggi, followers gue makin tinggi, dan di Instagram akhirnya gue mulai di DM, dan akhirnya gue dapat endorsement dari sana sini. Kalian perlu tahu ya, di YouTube sama Instagram itu followers gue langit dan bumi guys. Di YouTube gue 300.000 subscriber, emang gede. Di Instagram gue cuma 20 ribuan. Setelah pakai AI dari 18.000 jadi sekitar 20 ribuan. Itu dalam waktu kurang lebih ya sebulanan lah, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kalian misalnya mau coba jadi content creator ya, kalian bisa coba metode seperti ini. Kalau kalian mau grok prompt yang gue pakai persis dan metode-metodenya, kalian tinggal copy paste aja dan bisa disesuaikan sama niche kalian. Mau kontennya tentang AI kayak, kontennya tentang finance, tentang wibu, tentang Korea, apa segala macam. Kalian bisa cek linknya di deskripsi di bawah, itu dijual bebas sekarang. Gue yang buat promptnya secara pribadi. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah gue pakai AI untuk ngecek email gue. Kalian perlu tahu ya, gue ngirim email kan tadi banyak banget tuh, dari yang leads, ada juga email dari endorsement dan segala macamnya, atau misalnya email-email kolaborasi dan ya teteh lainnya lah. Yang biasa gue lakukan adalah gue pakai cloud juga, ya. Dan karena ini sudah nyambung sama Gmail gue literally tinggal klik. Ini sorry ya, gue nggak bisa kasih tunjuk, tapi kira-kira gue tinggal gini aja. Gue tinggal new chat, gue bilang ke dia, cek email gue 48 jam terakhir dan apakah ada yang oke untuk kita perhatiin. Oke. Ini gue tinggal enter basically, dan nanti dia akan nunjukin semua email gue yang penting-pentingnya, yang nggak penting dia nggak usah, dia bakal abaikan, dia bakal ya ini ada email masuk nggak penting tapi lu nggak usah perhatikan aja email yang ini tuh 2, 3, 4, 5 dah selesai. Jadi kalau misalnya ada 20 email masuk yang nggak penting, nggak dibaca sama sekali sama dia, atau cuma kasih tahu ya dia ada ini yang hubungin tapi ya nggak terlalu penting lah, ini nih yang hot leads, yang ini nih yang harus lu balas sekarang. Ya udah, gue tinggal sama kayak tadi yang di pertama yang hot leads tadi, gue tinggal bilang ya udah balas yang nomor 1, balas yang nomor 2 gini, balas yang nomor 3 gini. Dia bakal tulisan terapi pas sampai paragrafnya dia bakal tulis semuanya.
itu luar biasa gila. Yang tadinya gue bisa gak baca email sampai berbulan-bulan, semuanya sekarang kebaca dan gak ada yang ketinggalan sama sekali. Yang tadinya mungkin gue kehilangan job atau kehilangan endorsement, kesempatan gue hilang, sekarang jadi dapat semua. Gak ada yang skip jadinya. Dan ya itu juga nambah produktivitas dan finance gue, cash flow gue makin tiap bulan makin oke. Lalu yang terakhir, yang keempat, yang ini mungkin di kalian nggak terlalu kepake, tapi di gua ini sangat kepake ya. Bikin PowerPoint. Mungkin sampai sini kalian, oke, ini klik away deh, nggak penting. Guys, dengerin gua, ini juga bisa jadi sumber cuan yang luar biasa gila. Ya, kalian perlu tahu, sekarang itu zamannya adalah digital product. Kalian bisa jual digital product ke siapapun. Yang penting kalian ngerti yang namanya Meta Ads atau kalian bisa jualan secara online kayak gua sekarang. Banyak banget orang yang nge-DM gue, bahkan yang komen-komen di video gue yang lainnya, untuk minta gue bikin kelas AI. Cara pakai AI, mulainya dari mana, segala macam. Itu tuh banyak banget yang request. Dan gue juga paham, di luar sana kalau kalian mau cari pelajaran tentang AI yang benar-benar dari nol, mau mulai dari mana, pakai AI yang mana, ini ada ChatGPT, ada cloud, ada bla 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 bla. Kan pada pusing ya. Dan begitu kita mau pelajarin, semua rata-rata dalam bahasa Inggris. Nah, gak semua orang Indonesia itu ngerti bahasa Inggris. Nah dari sini akhirnya gue kepikiran untuk bikin kelasnya, gue bikin kurikulumnya, dibantu juga sama AI. Tapi ya bukan artinya gue lepas semuanya ya. Gue tetap perhatiin juga apa-apa yang dibahas, karena gue yang ngajar juga nanti di depan kamera. Dan dia buat semuanya. Bab 1, bab 2, bab 3 dibikin lebih rapi. And then, yang luar biasanya adalah Cloud sekarang bisa bikin PPT. Dan PPT-nya bagus guys. Ya ini contoh. Gue bikin project di sini, AI Masterclass. Gue udah bikin mau desainnya seperti apa, gue jelasin ke dia segala macam. Gue cari dari Canvas gitu kan, dari Canva, kalau kalian tahu Canva. Oke, gue buka Canva ya, gue cari desain-desainnya oke. Gue cari-cari template-nya, ya gue pilih-pilih yang nggak banyak fotonya lah guys ya, yang emang bisa dibikin sama komputer lah ya, jangan yang generate foto-foto banyak. Misalnya contoh kayak gini nih, ini gue suka nih, nah kayak gini, seperti ini kayaknya oke deh gitu untuk gue ini. Ini akhirnya gue screenshot, gue kasih ke Cloud, ya. Terus sebelumnya dia udah bikin ini, PPT yang sebelumnya nih. Ini semua dia generate loh, bukan gue ngetik. Kalian bayangin. Tapi gue cek, sekali lagi gue cek. Dan PPT-nya bagus, cuman ya agak telanjang aja menurut gue gitu. Akhirnya gue bikin, yang lebih bagusnya lagi gue bilang, boleh nggak bikin seperti ini? Nah hasilnya jadi kayak gini guys, dia ubah-ubah. Ini gue suruh dia bikin PPT random gitu, gue pengen tes sebagus apa dia bikin PPT. Dan oke, dia pakai gradient, dia pilih teksnya bagus segala macam. Oke, gue suka desain ini dan akhirnya gue bisa aplikasiin ke PPT yang gue mau. Jadi kalian bayangin, gue yang tadinya bikin konten kelas ya Connect 3 itu ada berjam-jam, itu puluhan jam gue dulu bikin PPT-nya. Itu capeknya luar biasa dan para murid itu tuh mau request kelas, gue jadi agak susah bikinnya. Ya untungnya sekarang kelasnya udah selesai. Jadi semua materinya udah ke-deliver semua. Tapi untuk yang AI ini, gue harus mulai lagi dari nol dong berarti. Untuk kalian yang mau belajar. Dan dengan adanya seperti ini, gue bisa produksi video-video jauh lebih cepat. Dan materinya bisa jauh lebih ke-deliver lebih awal. Jadi buat kalian yang mungkin suka ngajar, mau bikin konten digital seperti ini, mau ngajar kelas segala macam, kalian bisa bikin PPT jauh lebih cepat. Dan ini mind-bogglingly luar biasa hebat. Jadi sekarang intinya tinggal gimana kalian bisa pakai AI ini dan kalian tahu dia bisa ngapain aja. Kalian coba cocokin sama kebutuhan kalian dan kalian bisanya ngapain. Dan kalian coba monetisasikan dari sana. Kalian cari cuan dari sana. Kalau kalian tertarik ikut kelas yang ini, ya bentar lagi gue bakal bikin early bird-nya yang mau duluan daftar pasti dapat harga jauh lebih murah. Kalian subscribe dulu aja channel ini guys. Ya pantengin Instagram gue, pantengin TikTok gue, YouTube gue ini. Kalau gue akan bikin pengumuman pasti akan muncul di semua sosial media gue. Dan kalian bisa dapetin early bird tiket jauh lebih awal. Gue bakal ngajarin dari paling dasar banget kayak AI itu apa, cara kerjanya seperti apa. Supaya kalian kalau misalnya bikin prompt itu tuh nggak ngawur gitu. Kalian dapat jawaban AI-nya ngawur, kalian kok jawabannya ngawur ya gitu. Mungkin aja karena kalian nggak ngerti cara kerja AI itu di balik layar seperti apa. Ya ini bukan sihir gitu. Kalian harus ngerti cara kerjanya apa, temperatur itu apa, konteks window itu apa, LLM itu apa, open cloud itu apa. Kalian harus ngerti semuanya supaya kalian nggak ketinggalan sama teknologi yang berkembang luar biasa cepat. AI ini luar biasa cepat guys. Tiap hari ada update. Tapi at least dengan kalian nonton modul-modul gua, kalian jadi ngerti dasarnya apa, sehingga apabila nanti ada update ke depannya, kalian udah ngerti dan nggak perlu lagi yang namanya mikir-mikir terlalu jauh. Karena kalian udah ngerti dasar semuanya.
Oke guys, jangan lupa di subscribe. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga video ini membantu kalian ya. Semoga produktivitas kalian makin bertambah. Kalau kalian suka video ini, please komen di bawah tentang apapun. Kalau kalian mau request kelas apapun tentang AI, tulis aja di bawah. Gue coba akan pikirkan apabila nanti bisa dimasukin, gue akan masukin. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian menonton part 1 yang ini, part satunya, atau kalian menonton video yang lainnya ada di sini. Itu aja guys, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.